Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Jauhar dari jurusan Tadi Sistematika IAIN Jati Cirebon. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya terhadap saya sehingga saya bisa melaksanakan proposal penelitian ini. Lalu terima kasih juga kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Budi Manfaat MSI yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Dalam penelitian kali ini, saya mengambil judul pengaruh media pembelajaran Kuiper School terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran matematika di SMA Negeri 6 Cirebon. Saya mengambil judul ini karena memiliki latar belakang menarik, yaitu apakah ada pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran matematika di SMA Negeri 6 atau di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, langsung masuk dalam materi yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang. Media pembelajaran ini merupakan suatu media yang membantu dalam proses pembelajaran oleh guru terhadap siswanya. Nah, untuk media pembelajaran sendiri itu memiliki banyak sekali jenis-jenisnya. Ada media visual, media audiovisual, media multimedia, dan media realita. Nah, untuk penggunaan media pembelajaran ini juga mempengaruhi terhadap keberhasilan dari belajar siswa. Nah, untuk itu pemilihan media pembelajaran ini sangat harus tepat untuk siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa. Apalagi di masa pandemi saat ini yang mengharuskan siswa-siswa itu belajar di rumah atau belajar secara daring atau secara online. Nah, yang memungkinkan siswa ini akan mengalami penurunan semangat belajar. Nah, untuk itu, pemilihan media pembelajaran itu harus tepat agar bisa berdampak terhadap keberhasilan belajar dari siswa tersebut. Namun, faktanya, minat belajar dari siswa di era masa pandemi seperti ini itu sangatlah minim. Faktornya itu banyak sekali. Mulai ada faktor dari media pembelajarannya itu sendiri, lalu ada dari gaya model pembelajaran dari seorang gurunya, juga menyebabkan semangat belajar siswa menurun dikarenakan sulitnya memahami materi yang sudah diberikan oleh guru atau yang dijabarkan oleh guru. Nah, utamanya itu pada mata pelajaran matematika. Nah, di matematika ini harus bisa memahami betul walaupun itu tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka pembelajarannya. Nah, untuk itu perlu adanya pemilihan media pembelajaran yang tepat guna menangani dampak yang akan terjadi terhadap siswa, yaitu baik itu dari segi semangat belajarnya maupun hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu ada pernyataan masalahnya. Nah, untuk pernyataan masalahnya itu adalah efektivitas penggunaan dari media pembelajaran Kuiper School ini terhadap keberhasilan belajar siswa matematika di SMA Negeri 6 ini belum maksimal. Nah, untuk pertanyaannya itu apakah ada pengaruh terhadap pengaruh dari media pembelajaran ini terhadap keberhasilan belajar siswa mata pelajaran matematika di SMA Negeri 6 Cirebon ini. Lalu untuk tinjauan literatur. Nah, untuk tinjauan literatur ini yang pertama itu ada tinjauan konseptual. Nah, untuk tinjauan konseptual ini ada 3, yaitu ada media pembelajaran, ada Kuiper School, dan hasil belajar. Nah, untuk media pembelajaran sendiri itu adalah media adalah sebuah wadah untuk berkomunikasi. Nah, media juga berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata menengah atau medium, yang secara harfiah itu adalah perantara. Nah, dari banyak ahli yang mendefinisikan tentang media pembelajaran itu, peneliti itu menyimpulkan atau mengambil intisari dari beberapa pendapat dari para ahli, yaitu bahwasanya media pembelajaran adalah suatu media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mempermudah siswanya dalam menerima apa yang dijabarkan oleh guru, dan media itu bersifat sebagai alat atau sebagai
alat perantara, ya, alat perantara pembawa informasi antara guru dan murid. Nah, itu menurut yang pertama itu menurut Abu Heru 1988, lalu menurut yang kedua itu adalah menurut Sadiman 2008 dan menurut Putel 2013. Untuk Paper School sendiri adalah salah satu platform media pembelajaran online yang berisikan gabungan antara guru dan murid dalam pembelajaran dalam pembagian tugas online. Nah, dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwasanya Paper School ini dapat ditarik intisarinya itu adalah salah satu platform atau platform media pembelajaran online yang yang berisikan gabungan antara guru dan murid dalam pembagian tugas online dan gratis menurut Wijayanto 2016 dan Uma 2015. Nah, lalu yang ketiga itu adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu gambaran kemampuan siswa setelah melakukan proses belajar. Nah, ada banyak para ahli yang telah mendefinisikan hasil belajar. Namun peneliti itu menarik kesimpulan atau menarik intisari atau benang merahnya bahwasanya hasil belajar itu adalah suatu kemampuan yang telah didapatkan setelah melakukan proses belajar. Hal ini yang dimaksudkan dalam kemampuan yaitu adalah kemampuan berpikir, kemampuan berkreativitas atau keterampilan, dan kemampuan dalam bersosialisasi dengan baik. Nah, itu menurut Sujana, menurut Wahidman dan kawan-kawan, dan menurut Warsito. Lalu selanjutnya yaitu tinjauan teori. Nah, untuk tinjauan teori ini itu ada dua, teori humanistik dan teori asosiatif yang digunakan. Nah, seperti yang sudah diketahui, teori humanistik adalah teori yang memanusiakan manusia, sedangkan teori asosiatif itu adalah teori yang dimana berisi itu intisarinya itu adalah mengubah perilaku dengan kebiasaan yang sudah diterapkan. Seperti itu kurang lebih dari intisarinya. Lalu untuk tinjauan hasil penelitian terdahulunya itu ada banyak berbagai riset terdahulu. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah salah satunya menghasilkan penggunaan media pembelajaran Paper School ini memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti yaitu Dedi Aswan 2008 itu menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan e-learning Paper School ini terhadap hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan penemuan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, peneliti ini mengambil kesimpulan bahwasanya di penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah itu tidak ada pemaparan hasil observasinya, sedangkan untuk Dedi Aswan ini pemaparan akan instrumen penelitian ini tidak terlihat menggunakan data yang begitu jelas. Maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dianggap memiliki kecocokan atau bisa menutup kekurangan dari penelitian terdahulu dengan menggunakan instrumen dan konsep yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Selanjutnya itu adalah bab 3, metodologi penelitian. Nah, desain penelitian yang peneliti gunakan itu adalah desain penelitian kuantitatif eksperimental. Lebih tepatnya itu jenis pre-experimental design yang berbentuk pre-post test control group design. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan itu untuk mengukur kemampuan belajar siswa setelah dan sesudah menggunakan media pembelajaran Paper School ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif media pembelajaran Paper School ini terhadap keberhasilan belajar siswa di SMA Negeri 6. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, metode yang diambil itu adalah metode kuantitatif, lebih tepatnya ke jenis pre-experimental design dalam bentuk pre-post test control group. Nah, teknik yang diambil untuk melakukan pengumpulan data itu adalah pengukuran. Nah, instrumen yang digunakan juga untuk mengumpulkan data adalah tes dan angket. Nah, untuk sumbernya itu berasal dari siswa yang dites secara langsung. Nah, untuk populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 6 Cirebon sebanyak 70 orang yang terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Untuk sampelnya ini adalah kelas 10 sebagai kelompok atau kelas eksperimental dan kelas 11 itu sebagai kelas kontrol. Untuk teknik pengambilan sampelnya ini adalah teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini variabel bebas itu adalah media pembelajaran Paper School, sedangkan variabel terikatnya itu adalah hasil belajar. Untuk teknik analisisnya, analisis data yang kita gunakan itu adalah menggunakan uji T independen. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.